Presiden Prabowo apresiasi peran hakim dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum memastikan keberhasilan suatu negara melalui sistem hukum yang berlaku. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara mahasiswa Universitas Indonesia Paragita. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sunarto, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Pimpinan Mahkamah Agung Negara Sahabat, yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, yang mulia para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga para undangan dan hadirin yang menyaksikan secara streaming dan langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Pleno Istimewa Tahunan Mahkamah Agung dengan agenda tunggal penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 dimulai. Sebagai wujud syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita membuka sidang pleno dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Saiful Majid SAG SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya sami'ad du'a, saat ini kami berkumpul bersama mengaturkan pinta dan munajat. Semoga laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Ya Rabb, penggenggam seluruh alam, dengan keagungan kasih dan sayang-Mu, terus hunjamkan ke dalam hati kami bahwa melayani masyarakat adalah bagian dari ibadah kami kepada-Mu nan suci, bukan semata-mata tuntutan pekerjaan dan profesi, namun panggilan nurani untuk memberi yang terbaik bagi anak negeri dan ibu pertiwi. Ya Hanan, ya man khalaqal insan, sekuat upaya kami membangun lembaga peradilan dengan gigih, kudrat dan iradat-Mu jualah penentu akhir yang Engkau pilih. Jadikan kami penegak hukum dan keadilan yang berintegritas dan bersih. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang selalu beramal soleh. Ya Allah,
Berikan kekuatan lahir dan batin kepada pemimpin bangsa kami. Mudahkan upaya beliau dalam mewujudkan bangsa yang maju dalam kemakmuran dan makmur dalam kemajuan. Ya Allah, pun demikian pula pimpinan lembaga kami. Anugerahkan kepada beliau dan jajarannya kesehatan dan kekuatan, kesolidan dan kebersamaan, kemudahan dan keberkahan, sehingga terwujud semua misi yang telah ditetapkan, dijunjung tinggi hukum dan keadilan, berintegritas dan sejahtera seluruh warga peradilan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan orang tua kami. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, dan jauhkan kami dari jalan orang-orang yang Engkau murkai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu aqwalana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Sidang istimewa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda tunggal laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025, dibuka dan terbuka untuk umum. Pidato Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Yang kami hormati, yang mulia para pimpinan Mahkamah Agung negara-negara sahabat, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi yang mulia Najim bin Abdullah Said beserta delegasi, Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung Negara Kuwait yang mulia Saleh Rashid Salim Al-Raqdan beserta delegasi, Wakil Dewan Peradilan Agung Negara Qatar yang mulia Ahmad Ali HB Al-Binali beserta delegasi, Wakil Ketua Federal Circuit and Family Court of Australia yang mulia Patricia Mercury beserta delegasi, Wakil Ketua Mahkamah Agung Laos yang mulia Kun Pasuk beserta delegasi, Hakim Agung Singapura yang mulia S. Mohan, Hakim Agung Federal Court of Australia yang mulia Darren Jackson beserta delegasi, Hakim Agung Brunei Darussalam yang mulia Haji Abdullah Sofri. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang kami muliakan para duta besar negara sahabat, para perwakilan negara-negara internasional,
dan para mitra pembaruan Mahkamah Agung. Yang kami muliakan para purna bakti, para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, para hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama seluruh Indonesia. Yang kami hormati para rektor dan pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Dharma Yudhikarini dan Ketua Dharma Yudhikarini Mahkamah Agung beserta jajaran. Yang kami hormati para pimpinan redaksi, para jurnalis dan para wartawan dari media cetak, media elektronik dan media online, dan seluruh warga peradilan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Roti, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada sidang istimewa dengan agenda tunggal penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024. Laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yudikatif yang di dalamnya terdapat informasi mengenai keadaan terkini, capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024. Pada laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 ini, tema yang diusung adalah dengan integritas peradilan berkualitas. Tema ini mengandung makna peradilan yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan integritas yang tertanam dalam sanubari. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi. Fungsi mengatur, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lainnya. Saya akan menyampaikan laporan tahunan berdasarkan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi mengatur, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai pelaksanaan fungsi tersebut, sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan 2 peraturan, yaitu pertama, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selain menerbitkan peraturan Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Mahkamah Agung juga menerbitkan surat edaran keputusan hingga menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Terkait dengan fungsi peradilan, Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara sebagai berikut. Beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 31.138, terdiri dari perkara masuk sebanyak 30.991, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147. Jumlah tersebut meningkat 13,18% dibanding tahun 2023 yang menerima 27.512 perkara. Beban perkara yang meningkat tersebut ditangani oleh 45 hakim agung untuk perkara tindak pidana korupsi tipikor dan perselisihan hubungan industrial. Penanganan perkara selain oleh hakim agung juga oleh hakim ad hoc yang berjumlah 9 orang, terdiri dari 4 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI. Sehingga rata beban kerja tiap hakim agung dalam 1 tahun adalah 2.076 berkas perkara. Sepanjang tahun 2024,
Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 30.908. Jumlah ini meningkat 12,95% dibanding tahun 2023 yang memutus sebanyak 27.365 perkara. Dengan data tersebut, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,26%. Data tersebut menunjukkan jumlah perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2024 kurang dari 1% atau hanya berjumlah 0,74%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% selama 5 tahun berturut-turut sebagaimana dilihat dalam tayangan. Selanjutnya, dari sisi ketepatan waktu memutus perkara, dari jumlah 30.908 perkara yang diputus pada tahun 2024, sebanyak 30.653 perkara atau 99,17% diputus kurang dari 3 bulan. Angka ketepatan waktu memutus perkara ini meningkat 0,28% dari tahun 2023 yang berjumlah 98,8%. Kemudian dari penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah menyelesaikan minutasi perkara dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.162 perkara. Jumlah ini meningkat 9,64% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 28.422 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dimunutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju tersebut, sebanyak 30.070 perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan atau 96,50%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2024 meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Mahkamah Agung berhasil beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dengan menerapkan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung sejak 1 Mei 2024. Sampai akhir 2024, perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang telah diputus sebanyak 6.277 dari total 6.379 perkara yang diregistrasi atau sebesar 98,40%. Dan juga telah meminutasi dan mengirim salinan putusan secara elektronik sebanyak 3.930 perkara. Berdasarkan data di atas, baik jumlah perkara yang diputus, jumlah perkara yang diminutasi, rasio produktivitas memutus, ketepatan waktu memutus perkara, maupun ketepatan waktu minutasi perkara, seluruhnya menunjukkan kenaikan kinerja dibandingkan tahun 2023. Bahkan beberapa di antaranya telah memecahkan rekor capaian kinerja tertinggi yang pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya akan menyampaikan kinerja pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan dan pengadilan pajak sebagai berikut. Beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 58.205, terdiri dari perkara masuk sebanyak 44.859, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 13.346. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus sebanyak 46.860. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 80,56% atau meningkat sebesar 5,08% dari tahun 2023. Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tinggi sebanyak 1.252 orang. Untuk
Perkara tindak pidana korupsi ditangani juga oleh hakim ad hoc tingkat banding yang berjumlah 108 orang, sehingga tiap hakim menerima perkara rata-rata sebanyak 137 perkara per tahun. Sedangkan untuk kinerja penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan adalah sebagai berikut. Beban perkara tahun 2024 sebanyak 2.991.747, terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.927.815, ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 63.932. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2.856.821 dan perkara yang dicabut sebanyak 61.804, sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah sebanyak 73.122. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus di pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan adalah sebesar 97,56%. Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tingkat pertama yang berjumlah 5.804 orang. Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perkara perselisihan hubungan industrial ditangani juga oleh hakim ad hoc tingkat pertama yang berjumlah 350 orang. Perbandingan jumlah hakim dan jumlah beban perkara menunjukkan rata beban perkara untuk setiap hakim tingkat pertama dalam setahun adalah 1.547 perkara. Tingginya beban kerja hakim pada pengadilan tingkat pertama menunjukkan kekurangan jumlah hakim. Untuk mengatasi kekurangan hakim tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal. Selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya juga akan menguraikan tentang kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik atau e-court. Pada tahun 2024, jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 410.754 atau meningkat sebesar 30,84%, atau sebesar 9 dari jumlah tersebut sebanyak 410.738 perkara atau 99,9% telah berhasil disidangkan secara e-litigasi. Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding, jumlah perkara yang telah didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik sebanyak 10.764. Dari jumlah perkara yang terdaftar, ditambah dengan sisa perkara tahun lalu yang berjumlah 2.354, sebanyak 10.166 perkara telah selesai diputus secara e-litigasi. Jumlah pengguna layanan e-court sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 984.814, terdiri dari pengguna terdaftar dari kalangan advokat dan pengguna lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversi. Selama tahun 2024, terdapat 29.552 perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 11,97%. Sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak 424 atau sebesar 42,57% dari jumlah perkara diversi yang diterima, yaitu 996. Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memudahkan berusaha, Mahkamah Agung juga terus mendorong penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil melalui mekanisme gugatan sederhana atau small claim court. Pada tahun 2024,
Perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan Pengadilan Negeri sebanyak 12.484 dan perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan Pengadilan Agama sebanyak 441. Pada layar berikut ditampilkan tingkat kepuasan publik terhadap putusan pengadilan, yang salah satunya diukur dari perbandingan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan dengan jumlah perkara yang diputus oleh tingkat peradilan yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kontribusi Mahkamah Agung terhadap keuangan negara. Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Selanjutnya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam mengadili perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer. Selain menjatuhkan pidana juga mewajibkan terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah memberikan kontribusi bagi penerimaan keuangan negara yang berasal dari penarikan penerimaan negara bukan pajak. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, aspek integritas merupakan kunci utama dalam membangun lembaga peradilan yang berkualitas. Hal ini menjadi pendorong bagi Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, melalui penguatan fungsi pengawasan. Mahkamah Agung membuka berbagai kanal pengaduan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan Mahkamah Agung. Jumlah pengaduan pada sistem tersebut sepanjang tahun 2024 tercatat 4.318, sebanyak 4.146 pengaduan atau 96,02% telah selesai diproses. Sedangkan sebanyak 172 pengaduan masih dalam proses penanganan. Instrumen reward and punishment menjadi aspek penting dalam mewujudkan integritas. Berkaitan dengan ini, sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah menjatuhkan 244 sanksi disiplin, terdiri dari 94 sanksi berat, 40 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan. Dalam rangka menjalankan fungsi memberikan nasihat atau pertimbangan, selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan atas permohonan gerasi sebanyak 66 dari total 67 pengajuan gerasi. Pemberian pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara atau pemerintah atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan fatwa juga diberikan kepada 35 permohonan yang diajukan oleh lembaga pemerintah. Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, Mahkamah Agung sebagai kantor pusat dari badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten melakukan penguatan fungsi administrasi guna memastikan berjalannya tugas dan fungsi. Penguatan tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia, tata kelola keuangan, sarana prasarana, dan tata kelola organisasi. Pertama, sumber daya manusia. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2024 memiliki sumber daya manusia berjumlah 32.652 orang. Terdiri atas Hakim Agung sebanyak 45 orang, Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung sebanyak 9 orang, Hakim Pengadilan tingkat pertama dan banding pada 4 lingkungan peradilan sebanyak 7.378 orang. Hakim ad hoc Pengadilan tingkat pertama dan banding sebanyak 458 orang. Tenaga kepanitraan sebanyak 10.673 orang dan tenaga non teknis lainnya sebanyak 14.089 orang. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung mendapatkan tambahan aparatur peradilan sebanyak 14.216 yang terdiri atas calon pegawai negeri sipil sebanyak 4.940 dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 9.276. Namun selama tahun 2024, Mahkamah Agung juga kehilangan secara alami 1.041 orang karena telah memasuki batas usia pensiun.
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 7.269 orang yang meliputi kompetensi bidang teknis sebanyak 3.027 orang dan kompetensi bidang manajemen kepemimpinan sebanyak 4.242 orang. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menyelenggarakan program pendidikan calon hakim terpadu bagi 1.456 orang yang terdiri atas 925 calon hakim peradilan umum, 362 calon hakim peradilan agama, 144 calon hakim peradilan tata usaha negara, dan 25 calon hakim peradilan militer. Dalam pengelolaan data sumber daya tersebut, Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilan melakukan percepatan penyelesaian disparitas data pegawai di lingkungan instansi pusat. Mahkamah Agung juga menerima penghargaan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Total pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2024 sebesar 11.925.492.498.000 rupiah. Mahkamah Agung dapat merealisasikan anggaran sebesar 11.590.413.570.618 rupiah atau 97,25%. Dalam pengelolaan keuangan, Mahkamah Agung selama 12 tahun berturut-turut telah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka access to justice. Mahkamah Agung telah membangun gedung pengadilan baru sesuai amanat undang-undang, yaitu 85 gedung pengadilan tingkat pertama dan 13 gedung pengadilan tingkat banding. Selain membangun gedung pengadilan, Mahkamah Agung juga mengembangkan sistem teknologi informasi sesuai cetak biru pembaruan peradilan, baik yang berkaitan dengan manajemen perkara, case management system, maupun manajemen peradilan lainnya, court management system. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan badan peradilan sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mahkamah Agung berhasil meningkatkan indeks SPBE menjadi 3,52 dengan predikat sangat baik. Sistem teknologi informasi yang dikembangkan tahun 2024 dan memberikan dampak besar terhadap pelayanan peradilan adalah pengembangan sistem pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Layanan ini disediakan melalui pengembangan aplikasi sistem informasi penulisan perkara, IKOT, dan sistem informasi administrasi perkara Mahkamah Agung, sehingga satu sama lain terintegrasi. Beberapa aplikasi penting yang dikembangkan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 dapat dilihat di layar. Keempat, pengelolaan organisasi Mahkamah Agung yang memiliki 930 satuan kerja yang terdiri dari 7 unit eselon 1 Mahkamah Agung dan 923 satuan kerja daerah yang meliputi 416 peradilan umum, 446 peradilan agama, 38 peradilan tata usaha negara, dan 23 peradilan militer. Dalam rangka mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel, Mahkamah Agung secara konsisten mendukung program nasional reformasi birokrasi dan mengembangkan standarisasi penjaminan mutu layanan pengadilan. Dalam hal pembangunan zona integritas, pada tahun 2024 terdapat 24 unit kerja yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Dengan demikian sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 terdapat 16 unit kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM dan 243 unit kerja berpredikat wilayah bebas korupsi.
Berikut ini saya tampilkan rangkuman sejumlah penghargaan yang diraih Mahkamah Agung selama tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam layar. Penghargaan-penghargaan tersebut mencerminkan dedikasi dan sumbangsi aparatur pengadilan di seluruh Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, saya menyadari masih terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Negara Sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, penasihat tim pembaruan Mahkamah Agung, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, mitra perbankan, taspen, lembaga mitra Mahkamah Agung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi advokat, pihak swasta, dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan peranannya masing-masing. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, para hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, panitra Mahkamah Agung beserta jajaran, sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkat, para direktur jenderal dari 4 lingkungan peradilan, para kepala badan pada Mahkamah Agung, para pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, serta para hakim dan hakim ad hoc aparatur peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang membanggakan ini. Selanjutnya, saya mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pidato kepada keluarga besar Mahkamah Agung dan warga peradilan yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual di seluruh Indonesia. Untuk mengakhiri pidato ini, perkenankan saya menyampaikan pesan kepada seluruh warga peradilan. Pribadi yang berintegritas menciptakan peradilan berkualitas. Peradilan berkualitas menciptakan keadilan. Demikian penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan kepada kita dalam menjalankan amanah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sambutan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya mohon maaf membelakangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto MH, para wakil ketua yaitu
Wakil Ketua MA bidang non-yudisial Bapak Soeharto, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, seluruh jajaran Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Saudara Soehartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai, Ketua BPK RI Ibu Isma Yatun yang saya hormati, para Wakil Ketua DPR RI yang hadir, Saudara Adis Kadir, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, para Menteri Koordinator, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, para Ketua Mahkamah Agung Negara Sahabat yang hadir, para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para Ketua Pengadilan Tinggi dan tingkat pertama seluruh Indonesia, para Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Panitera, Hakim ad hoc, keluarga besar peradilan Indonesia yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintah Republik Indonesia, ikut mendengarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat
beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf, saya seumur hidup saya memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara. Jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Saya ini mantan prajurit. Saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat. Karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu, saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini? Terima kasih Mahkamah Agung, saya diundang. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah hormat saya. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan
tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama, kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini, dan eksekutif harus sama. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi. Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi semua hakim kita dan semua keluarga besar peradilan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Nggak adil. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menutup sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang istimewa Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan ditutup. Sidang pleno istimewa dengan agenda tunggal laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 telah selesai. Terima kasih kami haturkan kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya yang terhormat Presiden Republik Indonesia bersama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Bidang, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Judisial diiringi Yang Mulia para Ketua Kamar beserta juga dengan pimpinan delegasi tamu asing berkenan untuk berfoto.